Selamat pagi, perkenalkan nama saya Aloni Janita Ella, NIM 1910416931, kelas A3 Manajemen Pagi, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, dosen Adi Mursalin SEMM, semester 4. Pada video ini saya akan menjawab soal pada UTS mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis lingkungan bisnis. Analisis lingkungan bisnis adalah penelusuran kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman perusahaan sampai kepada pangkalnya. Analisis lingkungan bisnis adalah suatu proses yang digunakan perencana strategi untuk memantau lingkungan bisnis yang digunakan perencana strategi untuk dalam menentukan peluang atau ancaman. Analisis lingkungan bisnis terbagi menjadi dua bagian, yaitu analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal. Soal yang kedua, jelaskan mengapa perlu melakukan analisis lingkungan bisnis, yaitu agar pembuat strategi dapat mengantisipasi setiap kesempatan dan membantu mengembangkan sistem pemecahan sedini mungkin terhadap faktor-faktor lingkungan yang dianggap mengancam tujuan perusahaan atau early warning systems. Selanjutnya, mengapa lingkungan perusahaan perlu dianalisis, yaitu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan serta peluang dan ancaman pada perusahaan, sehingga perencana strategi dapat menentukan strategi apa yang akan digunakan perusahaan lanjutan. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan PESTEL. PESTEL analisis adalah metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi suatu organisasi. PESTEL analisis dapat digunakan untuk mempertimbangkan faktor-faktor permasalahan eksternal, yaitu politikal, ekonomik, sosial, teknologi, legal, dan environment. Selanjutnya, soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan non-market strategi? Non-market strategi yaitu mengacu pada pola tindakan bersama perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya dengan mengelola konteks kelembagaan atau masyarakat dari persaingan ekonomi. Strategi non-pasar mengacu pada pola tindakan bersama perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya. Strategi yang digunakan perusahaan dalam persaingan yang bukan merupakan strategi pasar. Banyak perusahaan yang terlibat dalam strategi non-pasar, sehingga mereka dapat mengalahkan pesaing mereka di pasar atau untuk mengamankan monopoli pasar. Soal yang kelima, pandemi COVID-19 termasuk ke dalam lingkungan internal atau eksternal. Jelaskan alasannya, bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap bisnis di Kalimantan Barat secara umum, Pontianak khususnya. Menurut saya, COVID-19 ini termasuk dalam lingkungan eksternal.
Mengapa? Yaitu karena berawal datangnya COVID-19 ini dari luar Indonesia atau luar Kalimantan Barat maupun luar kota Pontianak. Dan datangnya COVID-19 ini berasal dari luar negeri, yaitu kota pertama di kota Wuhan, Cina. Dan pengaruh COVID-19 terhadap penjualan pernak-pernik di kota Pontianak. Penjualan pernak-pernik Imlek di kota Pontianak, Kalimantan Barat mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya sebagai dampak pandemi COVID-19. Permintaan pernak-pernik Imlek oleh warga Tionghoa tetap ada, tetapi mengalami penurunan, sehingga sebesar 20 hingga 30% apabila dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dampak pandemi COVID-19 lebih menurun dari tahun sebelumnya. Ratna yang memiliki toko pernak-pernik ini menjelaskan perayaan Imlek tahun ini memang tidak digelar meriah seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi rumah harus tetap dihias. Dari pantauan di lapangan, menjelang perayaan Imlek yang tahun ini jatuh pada tanggal 12 Februari 2021, pernak-pernik Imlek banyak dijual di pasar, salah satunya sepanjang Jalan Gajah Mada, Pontianak. Toko Ratna sudah berdiri puluhan tahun. Mereka menjual berbagai pernak-pernik Imlek seperti lampion, angpau, sio, pajangan, dan masih banyak lagi. Karena pandemi, toko Ratna menyediakan barang tidak sebanyak biasanya. Karena pandemi, kami memasok barang hanya sedikit, jadi tidak semua permintaan bisa terpenuhi. Jadi, pada masa pandemi ini, toko Ratna hanya menyediakan barang tertentu saja. Tidak seperti tahun-tahun lalu yang menyediakan barang lebih banyak lagi. Selanjutnya, soal yang keenam. Coba buka www.youtube.com dan tulis analisis lingkungan bisnis dan lingkungan pastel. Review isi kedua video yang Anda tonton tersebut. Analisis lingkungan bisnis yaitu dapat mengidentifikasi adanya peluang-peluang dalam bisnis. Demikian perlu mendapat perhatian dari perusahaan. Dengan melakukan analisis bisnis, maka kita dapat juga mengantisipasi berbagai ancaman analisis lingkungan bisnis. Analisis lingkungan bisnis terdiri dari dua komponen pokok. Komponen pokok yang pertama adalah analisis lingkungan makro, dan yang kedua analisis lingkungan industri. Analisis lingkungan makro terdiri dari lingkungan ekonomi, sosial, politik, teknologi, budaya, dan kependudukan. Melalui lingkungan industri, lingkungan makro tidak memiliki batas, hanya memberikan sinyal lemah karena adanya perubahan perilaku yang berubah yang dilihat dari kepentingan perusahaan. Selanjutnya, lingkungan pastel. Lingkungan pastel adalah alat analisa yang mempertimbangkan faktor-faktor eksternal dan membantu untuk menganalisa dampak-dampak yang dapat ditimbulkan. Analisa pastel memperhatikan lingkungan dengan seksama. Kita dapat mengambil manfaat dari peluang-peluang yang ada dan berusaha meminimalisir
ancaman. Analisa PESTEL menyediakan konteks untuk perencanaan yang terinci untuk mendapatkan peluang-peluang yang ada. Faktor lingkungan pada analisa PESTEL perlu diperhatikan dengan cermat, yaitu mengenai masalah yang sedang dan akan menjadi topik bagi para pemerhati lingkungan yang akan mempengaruhi perusahaan, organisasi, atau proyek. Selanjutnya, soal yang ketujuh, silakan ringkas bab 1 dan bab 2 dari buku analisis lingkungan bisnis yang Anda miliki. Bab 1, analisis lingkungan bisnis. Bisnis tidak beroperasi dalam ruang hampa, melainkan dalam lingkungan yang dinamis, yang memiliki pengaruh langsung pada cara mereka beroperasi dan apakah mereka akan mencapai tujuan mereka. Bisnis dan lingkungannya. Sebuah bisnis bergantung pada faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor ini diperlukan sebagaimana mestinya dan badan usaha diharapkan beroperasi di bawah seperangkat sistem lingkungan tertentu. Faktor-faktor ini umumnya tidak dapat dikendalikan dan di luar kendali perusahaan bisnis, tetapi kemajuan, kesuksesan, dan kelangsungan hidup sangat bergantung pada kapasitas dan kemampuan mereka untuk berhasil beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang tersedia di sekitar bisnis. Organisasi bisnis menangani lingkungan dengan melakukan transaksi sebagai berikut. Yang pertama, mereka menerima input, produsen menerima bahan mentah, pialang saham menerima informasi keuangan terbaru, dan otoritas lokal menerima data tentang kebutuhan perumahan. Yang kedua, mereka mengubah input produsen memproduksi barang-barang dari bahan mentah yang diinterpretasikan oleh pialang, saham informasi, dan otoritas lokal. Membuat rencana perumahan. Yang ketiga, mereka menghasilkan hasil-hasil pabrik, menjual produk, nasihat pialang saham, dan penduduk lokal membangun rumah. Sekarang kita melihat berbagai banyak macam pengaruh lingkungan yang ada, seperti salah satunya pengaruh ekonomi. Kategori ini adalah salah satu pengaruh eksternal yang terpenting pada bisnis. Fluktuasi tingkat aktivitas ekonomi menciptakan siklus bisnis yang mempengaruhi bisnis dan individu dalam banyak hal. Yang kedua, pengaruh politik dan hukum. Iklim politik suatu negara merupakan faktor penting lainnya yang perlu dipertimbangkan oleh para manajer dalam melakukan operasi bisnis sehari-hari. Konsep lingkungan bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual dengan maksud mendapatkan laba. Suatu jenis aktivitas atau usaha individu yang terorganisir untuk menghasilkan, menyalurkan, menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kekuatan lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu lingkungan internal. Lingkungan internal terdiri dari kondisi dan kekuatan dalam suatu organisasi. Yang kedua, lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dari luar batas organisasinya.
Lingkup organisasi bisnis. Lingkungan organisasi berkaitan dengan kekuatan berbeda yang memiliki pengaruh langsung pada kinerja organisasi bisnis. Selanjutnya, bab 2, lingkungan pasar dan bukan pasar. Lingkungan pasar dan bukan pasar terdiri dari yaitu memperkenalkan bisnis. Bab ini memperkenalkan lingkungan bisnis, mengidentifikasi peran manajemen dalam lingkungan bukan pasar, dan menyajikan kerangka kerja untuk menganalisis lingkungan bukan pasar tersebut. Selanjutnya, lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis terdiri dari komponen pasar dan bukan pasar. Lingkungan pasar mencakup interaksi antara perusahaan, pemasok, dan pelanggan yang diatur oleh pasar dan kontrak. Interaksi ini biasanya melibatkan transaksi ekonomi yang dilakukan secara sukarela dan pertukaran properti. Peran manajemen. Karena pentingnya strategi bukan pasar terhadap kinerja manajerial dan organisasi. Strategi bukan pasar merupakan tanggung jawab oleh seorang manajer. Perusahaan beroperasi di lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar. Manajer diposisikan untuk menilai dampak dari kegiatan pasar perusahaan mereka pada lingkungan bukan pasar. Lingkungan pasar dan bukan pasar. Lingkungan bisnis dan pasar non-pasar saling terkait. Aktivitas perusahaan di lingkungan pasarnya dapat menghasilkan masalah dan perubahan non-pasar di lingkungan non-pasarnya. Analisis lingkungan pasar, bukan pasar memiliki 4 I, yaitu isu, yaitu persoalan pokok adalah unit dasar analisis dan fokus dari tindakan non-pasar. Yang kedua, interests atau kepentingan, mencakup individu dan kelompok dengan preferensi tentang atau kepentingan atau masalah. Yang ketiga, institusi, yaitu didefinisikan oleh Douglas North tahun 1990 sebagai aturan main dalam masyarakat yang membentuk interaksi manusia. Yang keempat, informasi, berkaitan dengan risiko yang terkait dengan produk, individu, dan dengan teknologi itu sendiri. Tugas manajemen adalah merumuskan dan menerapkan strategi yang secara efektif agar dapat mengatasi masalah bukan pasar dan mengakui bahwa kepentingan lain juga memilih dan menerapkan strategi yang mereka buat. Selanjutnya, siklus hidup masalah bukan pasar. Perkembangan masalah bukan pasar dapat dipahami dalam istilah siklus hidup. Siklus hidup masalah bukan pasar menghubungkan tahap perkembangan masalah dengan dampaknya pada perusahaan. Ini bukan teori, karena siklus hidup masalah bukan pasar tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana atau mengapa suatu masalah berkembang, atau dasar untuk memprediksi kemungkinan terjadinya perkembangannya. Secara khusus, siklus hidup masalah bukan pasar tidak mengidentifikasi faktor penyebab timbulnya masalah dan kemajuan dari suatu masalah. Namun demikian, konsep siklus hidup berguna untuk mengidentifikasi pola, dan konsep siklus hidup ini juga berfungsi sebagai pengingat mengenai asal-usul terjadinya masalah. Masalah bukan pasar dapat berkembang melalui 5 tahap. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, pembentukan kelompok kepentingan. Yang ketiga, undang-undang. Yang keempat, administrasi. Dan yang kelima, penegakan. Sekian jawaban UTS pada mata kuliah analisis lingkungan bisnis. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.